Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman sedang menonton presentasi penelitian dalam perkembangan masa hidup. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai penelitian dalam perkembangan masa hidup. Kalau kita membicarakan tentang ilmu, pasti tidak akan ada habisnya. Karena ilmu itu selalu berkembang. Berkembangnya melalui penelitian-penelitian terbaru dan juga temuan-temuan yang bisa menentang temuan sebelumnya. Jadi di sini kita akan sedikit membahas tentang penelitian apa saja yang khas dari perkembangan masa hidup, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penelitian. Siapa tahu nanti di antara teman-teman ada yang bisa melahirkan teori perkembangan baru, atau ada juga yang nanti hasil penelitiannya bisa dirujuk oleh banyak peneliti-peneliti lain. Di layar teman-teman sudah terlihat dua narasi, yaitu narasi A dan narasi B. Sekarang teman-teman silakan baca masing-masing dari narasi ini, kemudian pikirkan baik-baik. Yang manakah dari dua narasi yang lebih menggambarkan karakteristik sebuah penelitian ilmuwan? Saya berikan waktu 1 menit, silakan dibaca baik-baik dan tentukanlah yang mana yang lebih menggambarkan karakteristik penelitian ilmiah. Sudah selesaikah membacanya? Kalau sudah, mari kita coba lihat pembahasannya. Jadi, ternyata menurut Christensen, Johnson, dan Turner tahun 2015 terdapat 3 karakteristik utama dari penelitian ilmiah. Yang pertama adalah operasionalisasi, atau bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah konsep dalam bentuk yang dapat diukur. Jadi, banyak sekali variabel-variabel psikologis yang tidak dapat kita lihat atau kita ukur secara langsung. Beberapa contoh yang dapat diukur secara langsung itu seperti tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu. Itu adalah hal-hal yang dapat kita ukur secara langsung. Tapi ketika teman-teman belajar psikologi, kita punya beberapa variabel atau bahkan banyak variabel yang tidak dapat langsung diukur. Contohnya motivasi, intelijensi, perkembangan bahasa. Sehingga variabel-variabel ini perlu kita definisikan atau perlu kita artikan ulang dalam bentuk yang lebih terukur. Kalau teman-teman baca baik-baik, tadi di ilustrasi B sudah ada salah satu karakteristiknya yaitu operasionalisasi. Jadi di narasinya, dia membicarakan mengenai kedisiplinan anak TK. Tapi kedisiplinan ini sebuah konsep yang sangat luas, yang kita tidak tahu bagaimana mengukurnya. Akhirnya di sini didefinisikan kedisiplinan sebagai seberapa sering sih siswa terlambat, atau cara mengukurnya adalah dengan Ibu Ani mencatat seberapa sering siswa di kelas matahari dan kelas mawar terlambat. Kemudian yang kedua, yaitu karakteristik berkaitan dengan replikasi. Replikasi berbicara tentang bagaimana kita bisa memberikan hasil yang sama ketika kita mengulang sebuah penelitian. Ketika kita mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam sebuah penelitian, harusnya kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, untuk dapat yakin bahwa sebuah penelitian terpercaya atau reliable, kita harus tahu kalau kita mengulang hasilnya akan sama atau tidak. Biasanya hal ini akan ditentukan oleh seberapa detail langkah-langkah atau metode penelitian itu sendiri. Jadi kalau di contoh tadi, teman-teman akan menemukan replikasi berupa bagaimana cara melakukan penelitian itu. Di sini teman-teman bisa menemukan Ibu Ani memuji siswa yang tidak terlambat
tepat sebelum pelajaran dimulai dengan mengatakan, terima kasih untuk siswa yang tidak terlambat hari ini, kalian memang jempolan selama 1 minggu. Sedangkan di kelas Mawar, Ibu Ani tidak menerapkan cara ini. Ini adalah salah satu contoh dari karakteristik berkaitan dengan replikasi. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah kontrol, yaitu upaya yang kita lakukan untuk menghilangkan pengaruh dari variabel-variabel yang tidak berkaitan dengan penelitian kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat kesimpulan tentang sebab akibat yang terpercaya. Biasanya ada beberapa cara kontrol yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan perlakuan tertentu, dan juga dengan menyamakan karakteristik dari partisipan penelitian. Di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk narasi B, Ibu Ani menggunakan 2 kelas, yaitu kelas matahari dan kelas mawar. Kelas mawar di sini fungsinya sebagai kelompok kontrol. Jadi kita untuk membandingkan kalau di awal mereka ternyata keterlambatannya sama nih, frekuensinya sama-sama sering terlambat kedua kelas ini. Kemudian kita ingin tahu sebenarnya cara kita berhasil atau enggak. Yang kita lakukan adalah dengan satu kelas kita berikan pujian, yang satu kelas tidak. Kemudian kita bandingkan di akhir apakah ada perbedaan di antara 2 kelas ini. Itu yang dimaksudkan dengan kontrol. Kemudian ketika kita melakukan penelitian tidak akan jauh-jauh dari yang namanya data dan juga pengambilan data. Ada banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan. Hari ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah observasi. Ketika kita membicarakan observasi, berarti kita membicarakan mengenai pengamatan dengan tujuan tertentu. Secara umum, ada yang dinamakan observasi naturalistik, dan juga ada observasi laboratori. Sesuai namanya masing-masing, kalau naturalistik berarti dia dilakukan di setting yang alami, di mana mungkin anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Contohnya adalah ketika kita mengamati di sekolah, atau ketika kita mengamati di taman, di rumah. Itu adalah salah satu contoh observasi naturalistik. Kita melihat sesuatu apa adanya seperti kegiatan sehari-hari. Tapi ada juga observasi laboratori. Jadi kita sengaja merancang atau menyeting sebuah tempat untuk mengamati anak tersebut. Contohnya bisa kita bawa ke laboratorium yang dimiliki oleh kampus, kemudian kita observasi. Bisa tentang bagaimana dia berbicara, bisa tentang bagaimana dia bermain, macam-macam tergantung dari penelitian yang teman-teman lakukan. Tapi yang perlu kita ingat adalah setiap metode ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti juga manusia, tidak ada yang sempurna, metode pun seperti itu. Observasi kelebihannya adalah kita dapat melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh subjek penelitian kita tanpa harus bergantung pada pernyataannya. Jadi kadang kalau kita melakukan wawancara itu bisa jadi dia menceritakan hal-hal yang baiknya saja. Tapi ketika kita mengobservasi, kita bisa lihat secara langsung kenyataannya seperti apa sih sebenarnya. Kemudian, observasi juga dapat digunakan untuk membantu memahami faktor konteks. Jadi, ketika kita melakukan observasi di rumah, di sekolah, di tempat bermain, kita bisa melihat faktor konteks yang berperan terhadap partisipan atau subjek observasi kita. Selain itu juga, observasi ini bisa digunakan untuk partisipan dengan kemampuan verbal yang lemah. Jadi kalau anak-anak seringkali kemampuan verbalnya belum terlalu berkembang. Observasi ini akan jadi salah satu alat yang sangat membantu. Di satu sisi, kekurangannya adalah ketika kita melakukan observasi, kita tidak bisa dengan yakin tahu apa sebenarnya penyebab dari suatu perilaku. Jadi ketika kita mengobservasi, kita kan cenderung melihat itu sebagai rangkaian kejadian ya. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan, oh ternyata yang menyebabkan seorang anak itu bisa lancar berbicara karena apa ya, itu kita tidak bisa menemukan sebab akibatnya. Kemudian observasi ini akan sulit dilakukan ketika populasi kita atau subjek yang kita observasi terlalu besar. Karena untuk observasi kita kan perlu untuk mengamati secara mendalam. Kita perlu
untuk mampu menangkap tanda-tanda gitu kan ya. Tapi kalau populasinya terlalu besar akan menjadi sulit bagi kita melakukan observasi. Selain itu, ketika kita belum mahir atau kita belum memiliki panduan observasi yang baik, ada kemungkinan bias data atau data yang tidak tepat ketika kita melakukan observasi. Bisa jadi sebenarnya suatu perilaku muncul, misalnya anak menunjukkan perilaku memukul atau anak menunjukkan perilaku menendang temannya, tapi karena kita belum terlatih untuk melakukan observasi sehingga data ini terlewat, tidak kita catat. Itu mungkin saja terjadi. Kemudian juga ketika seseorang sadar bahwa dia sedang diobservasi, ada kemungkinan dia akan merubah perilakunya. Mungkin teman-teman di sini juga ada ya yang seperti itu, ketika merasa sedang diamati tiba-tiba jadi jaim. Nah, itu juga mungkin terjadi ketika kita melakukan pengambilan data menggunakan metode observasi. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan proses di mana interviewer atau orang yang bertanya menanyakan serangkaian pertanyaan kepada interviewee atau orang yang menjawab. Seringnya diikuti dengan penggalian data yang mendalam. Karena memang ketika kita melakukan interview, kita punya kebebasan untuk bisa bertanya lebih lanjut kepada interviewee kita. Sehingga keunggulannya pun kita bisa menggali data yang dalam, dan ini adalah salah satu metode yang baik untuk penelitian eksplorasi. Kekurangannya, interview yang sifatnya tatap muka atau secara langsung seringkali memerlukan banyak waktu dan biaya. Bisa jadi teman-teman memakan waktu 30 menit, 1 jam, atau bahkan 2 jam untuk menginterview satu orang. Kemudian, mirip dengan observasi tadi, ketika teman-teman kurang terlatih dalam melakukan wawancara, bisa jadi data yang didapatkan itu tidak terpercaya. Jadi, bisa jadi ada kesalahan pada saat melakukan pencatatan, atau bisa jadi teman-teman tidak menggali data yang dibutuhkan. Kemudian, saat kita melakukan wawancara juga sangat mungkin orang yang kita wawancarai itu tidak bisa mengingat pengalamannya, karena apa yang kita tanyakan sudah dia lupakan atau mungkin dia tidak terlalu sadar dengan pengalaman tersebut. Contohnya, teman-teman mewawancara seorang mahasiswa usia 20 tahun. Kemudian yang teman-teman tanyakan berkaitan dengan pola asuh orang tua saat mahasiswa ini duduk di bangku SD. Tentu itu akan ada kemungkinan kesalahan dalam mengingat, atau bahkan mahasiswa ini tidak dapat mengingat lagi pola asuh orang tuanya ketika di SD seperti apa ya. Seperti itu. Kemudian ada juga survei. Survei ini adalah salah satu metode yang mungkin teman-teman sering temui, atau mungkin teman-teman juga sudah pernah ada yang melakukan metode pengambilan data dengan survei. Jadi, survei atau kuesioner mungkin ya yang teman-teman kenal adalah pengisian data secara mandiri oleh partisipan. Dapat berupa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu contohnya seperti bagaimana pendapat Anda mengenai pilkada? Itu adalah pertanyaan terbuka. Atau bisa juga kita menanyakan bagaimana gaya belajar Anda? Itu juga termasuk pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu yang bentuknya adalah mungkin kita diminta untuk menilai seberapa setuju kita terhadap sebuah pernyataan, atau kita diminta untuk menilai seberapa sering kita melakukan sesuatu. Jadi contohnya misalnya, saya adalah siswa yang rajin sekolah. Nah, kita diminta untuk menilai dari sesuai sampai tidak sesuai. Itu adalah contoh pertanyaan tertutup. Kelebihan survei adalah ia dapat menggali informasi mengenai pengalaman subjektif dan juga cara berpikir klien. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan kita bisa menggali sebenarnya bagaimana cara berpikir klien atau juga bagaimana pengalaman-pengalaman klien terhadap suatu hal. Dan juga penelitian dengan metode survei ini tidak terlalu mahal atau bahkan salah satu yang paling terjangkau karena juga bisa dilakukan melalui internet sekarang, apalagi di masa pandemi saat kita sulit untuk bertemu langsung dengan subjek penelitian kita. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bisa saja responden kita atau orang yang mengisi kuesioner kita itu hanya menunjukkan hal yang baik dan normatif.
Dia ketika pertanyaannya bersifat positif, dia iya. Kemudian ketika pertanyaannya negatif, dia bilang enggak. Jadi memang agak sulit untuk mengontrolnya. Dan juga kita harus membuatnya dalam bentuk yang singkat dan dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang mudah dipahami. Karena kalau terlalu banyak, kemudian sulit untuk dipahami, itu juga akan mempengaruhi motivasi subjek penelitian kita dalam menyelesaikan mengisi survei tersebut. Kemudian ada juga psikotes atau tes psikologi. Nah, ini biasanya menggunakan alat atau prosedur terstandar yang dirancang untuk mengukur kepribadian, potensi, capaian, atau juga performa. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia bisa mengukur berbagai karakteristik individu. Kalau kita membicarakan psikotes, kan ada yang untuk intelijensi, ada untuk kepribadian, ada untuk sikap kerja, ada untuk gaya belajar. Jadi memang dia bisa mengukur berbagai macam hal. Selain itu, karena psikotes ini sudah terstandar, sehingga memungkinkan kita untuk membandingkan kondisi individu dengan norma kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan psikotes, kita bisa bilang, misalnya ketika tes intelijensi, oh dia intelijensinya normal, berarti dia sama dengan kebanyakan individu di populasinya. Atau misalnya kita bilang, oh dia intelijensinya superior, berarti kita bisa menyimpulkan kalau, oh ternyata dia potensinya lebih tinggi dibandingkan individu di populasinya. Jadi memudahkan kita untuk membandingkan dengan norma atau populasi. Selain itu juga psikotes memiliki properti psikometri yang baik. Jadi pasti alatnya sudah reliabel, alatnya sudah valid. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah psikotes ini bisa memakan biaya yang cukup besar, apalagi kalau kita harus beli alatnya. Nah, teman-teman mungkin di sini juga ada yang pernah dengar gitu ya, beli alat tes gitu. Nah, itu mungkin akan memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, kadangkala psikotes ini juga tidak sesuai dengan populasi yang unik, apalagi kalau di Indonesia kita banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, jadi ada kemungkinan psikotes yang kita berikan itu tidak cocok dengan suatu suku tertentu atau suatu ras tertentu. Selain itu juga kadangkala bisa bias terhadap kelompok tertentu. Nanti teman-teman mungkin akan baca lebih lanjut ya. Jadi cerita singkatnya, kalau teman-teman tahu ada beberapa alat tes itu dikembangkan di Barat. Nah, seringkali mereka ini tidak bisa mengukur dengan baik kemampuan atau kondisi psikologis dari Black people, karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga hasil yang didapatkan juga cenderung tidak tepat. Kemudian yang terakhir adalah psikofisiologi. Ini mungkin yang fokus pada kaitan antara proses fisiologis atau proses pada psikis kita dan perilaku tertentu. Yang sering digunakan adalah EEG atau fMRI, yaitu dengan kita melihat bagian otak dan gelombang otak mana yang sedang aktif. Beberapa contohnya adalah bisa digunakan pada anak epilepsi atau anak ketidakmampuan belajar. Jadi kita bisa lihat, oh bagian otak mana ya yang tidak aktif atau gelombang mana ya yang tidak aktif yang itu berbeda dengan kondisi kebanyakan orang atau pada orang normal. Lanjut ke metode penelitiannya, ada beberapa metode yang akan teman-teman temui. Nah, 3 di atas yaitu eksperimental, korelasional, dan studi kasus ini adalah metode yang juga sering kita temui di bidang ilmu yang lainnya. Sedangkan untuk 3 yang bawah yaitu cross-sectional, longitudinal, dan cohort sequential adalah metode-metode penelitian yang dia sangat khas berkaitan dengan perkembangan di masa hidup. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini melibatkan adanya manipulasi variabel dan bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Berat sekali ya rasanya, tapi sebenarnya penelitian eksperimen ini menggunakan suatu perlakuan tertentu atau kita memberikan suatu
itu aktivitas atau kita memberikan intervensi tertentu supaya kita tahu adakah hubungan sebab akibat antara sebuah variabel. Contohnya, bisa teman-teman lihat, yaitu effects of the dialogic and traditional reading techniques on children's language development. Jadi di sini kita akan punya yang namanya variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat ini adalah akibat dari perubahan di variabel bebas. Jadi variabel terikatnya kalau kita lihat di sini adalah children's language development. Kita mau tahu apakah ada perbedaan perkembangan berbahasa pada anak ketika teknik membacakan cerita yang kita berikan itu berbeda. Jadi variabel bebasnya di sini adalah teknik membacakan ceritanya. Ada yang menggunakan dialogic, ada yang menggunakan teknik tradisional. Jadi mungkin akan ada dua kelompok, di mana satu kelompok diberikan metode tradisional, satu kelompok diberikan metode dialogik. Kemudian sama-sama diukur apakah ada perbedaan perkembangan berbahasa pada anak-anak ini. Itulah yang dinamakan sebuah penelitian eksperimen. Jadi kita bisa yakin kalau ternyata memang perkembangan berbahasa pada anak itu salah satunya disebabkan oleh perbedaan dalam menggunakan teknik membacakan cerita. Kelebihannya yaitu kita mengontrol variabel-variabel ekstraneus atau variabel ekstra atau variabel yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian kita, sehingga memungkinkan untuk melihat hubungan sebab akibat. Jadi kalau di sini nanti teman-teman lihat ada kelompok kontrol, kemudian dia nanti juga akan melalui prosedur-prosedur tertentu. Mereka punya karakteristik yang sama. Itu adalah bentuk kontrol terhadap variabel-variabel ekstra. Kemudian kelebihan lainnya yaitu seringkali penelitian eksperimen ini mudah untuk direplikasi, karena pasti dia akan menuliskan langkah-langkahnya secara mendetail. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena ini bentuknya eksperimen dan mungkin dilakukan di laboratorium, jadi seringkali kondisi eksperimen itu tidak menggambarkan kehidupan yang sesungguhnya. Apalagi kalau kondisinya di dalam laboratorium gitu ya. Bisa jadi apa yang terjadi di laboratorium ini berbeda dengan apa yang terjadi di sekolah atau berbeda dengan apa yang terjadi di rumah. Selain itu, kekurangannya yang lain adalah beberapa perilaku mungkin tidak dapat dimanipulasi. Contohnya intelijensi. Kita tidak bisa memanipulasi intelijensi karena itu memang hal yang relatif menetap di diri seseorang. Gunakan penelitian korelasional, kita tidak ada manipulasi variabel. Tujuannya itu hanya untuk menemukan apakah variabel-variabel tertentu berhubungan atau tidak. Yang maksudnya berhubungan ini bagaimana? Berhubungan ini maksudnya adalah ketika dua variabel atau lebih memiliki hubungan yang positif, berarti peningkatan di satu variabel akan diikuti peningkatan di variabel yang lainnya. Tapi ini bukan hubungan sebab akibat ya. Jadi seolah-olah mereka itu adalah dua hal yang berjalan beriringan, berjalan bersamaan. Kemudian di sini kalau teman-teman bisa lihat adalah hubungan antara motor and cognitive learning abilities among primary school age children. Jadi ingin tahu penelitinya, ada tidak sih hubungan antara kemampuan belajar motorik dan juga kognitif di antara anak-anak usia sekolah dasar. Nanti teman-teman akan menemukan 3 kemungkinan, yaitu mereka tidak berhubungan, berarti memang tidak ada kaitan di antara variabel-variabel ini, kemudian berhubungan secara positif, yaitu peningkatan di salah satu variabel akan diikuti oleh peningkatan di variabel yang lainnya. Yang ketiga adalah hubungan yang negatif. Jadi, ketika kita membicarakan hubungan yang negatif, berarti peningkatan di salah satu variabel akan menyebabkan penurunan di variabel yang lainnya. Sampai sini sudah jelas? Atau semakin bingung? Nah, coba teman-teman dihayati, didengarkan baik-baik, diendapkan dulu apa yang sudah teman-teman dengarkan sampai saat ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah memungkinkan untuk mengukur hubungan yang terjadi secara alami. Karena memang tidak ada manipulasi, kita tidak memberikan perlakuan, sehingga mungkin untuk mengukur hubungan yang terjadi secara alami.
Kemudian yaitu dapat membantu mendeskripsikan dan memprediksikan perubahan pada suatu variabel. Jadi kalau memang 2 atau 3 variabel atau lebih itu berhubungan, kan tadi saya sampaikan bahwa peningkatannya akan diikuti peningkatan atau diikuti penurunan dari variabel yang lain, tergantung apakah itu hubungannya positif atau negatif. Misalnya, kita menemukan, oh ternyata ada hubungan antara lamanya waktu anak bermain dengan ayah dengan kelekatannya dengan ayahnya. Nah, berarti kalau kita mau meningkatkan kelekatan, kita bisa dengan cara meningkatkan lamanya waktu bermain anak dengan ayah. Jadi di sini kita bisa mendeskripsikan atau memprediksi perubahan pada suatu variabel. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak dapat menggambarkan hubungan sebab akibat, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, mereka seolah berjalan beriringan. Beda dengan penelitian eksperimen, di mana memang ada variabel yang menyebabkan perubahan di salah satu variabel yang lainnya. Lanjut kepada penelitian studi kasus, yaitu deskripsi dan analisis yang mendalam dan intensif dari satu atau lebih kasus. Biasanya kita akan melakukan penelitian studi kasus pada subjek penelitian yang dia sifatnya unik atau jarang kita temui. Contohnya di sini adalah penelitian pada anak-anak autisme. Jadi anak-anak autisme ini pasti punya karakteristik tertentu yang unik, yang berbeda dengan individu tanpa autisme. Di sini dia ingin melihat apakah repeated storybook reading itu bisa meningkatkan atau berpengaruh terhadap perkembangan berbahasa di anak-anak dengan autisme. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika kita melakukan penelitian studi kasus, kita akan memiliki informasi yang kaya mengenai individu, terutama seperti yang saya sebutkan tadi, individu-individu dengan karakteristik yang unik dan juga jarang ditemui. Kemudian hasil yang didapatkan itu bisa digunakan untuk membuat hipotesis di penelitian lanjutan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah karena memang dia karakteristik subjek penelitiannya unik, jadi dia bentuk penelitiannya atau hasil penelitiannya itu sangat terbatas generalisasinya. Apa yang kita dapatkan di sebuah penelitian studi kasus belum tentu bisa kita aplikasikan di penelitian-penelitian yang lain, atau belum tentu bisa kita aplikasikan di subjek yang lain, karena memang karakteristik subjek di penelitian studi kasus dia sifatnya unik. Yang kedua adalah seringkali pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara yang belum tentu bersifat akurat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada beberapa kekurangan ketika kita menggunakan metode wawancara. Kita lanjut pada penelitian-penelitian yang khas untuk perkembangan masa hidup. Yang pertama adalah penelitian cross-seksional, yaitu penelitian di mana individu dari usia yang berbeda-beda dipelajari pada waktu yang bersamaan dalam satu kali periode yang relatif singkat. Contohnya, di penelitian ini kita membahas age differences in personality traits from 10 to 65. Big Five domains and facets in a large cross-sectional sample. Jadi di sini ada perbedaan usia yang sangat besar, mulai dari anak usia 10 tahun hingga lansia usia 65 tahun. Tapi mereka diambil datanya di waktu yang bersamaan dalam satu kali periode. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah secara teknis, penelitian ini membutuhkan waktu yang singkat, praktis, kemudian biaya yang dikeluarkan juga relatif terjangkau. Kelebihannya yang kedua adalah data yang diperoleh ini bisa digunakan untuk penelitian lanjutan. Mungkin setelah kita tahu, oh ada perbedaan gitu, kita bisa teliti perbedaan ini dipengaruhi oleh apa. Misalnya kita mau meneliti, oh aku mau meneliti khusus untuk rentang usia anak-anak, berarti dari usia 10 hingga sekitar 12-13 tahun. Atau ada juga, oh dari penelitian ini aku mau fokuskan pada remaja gitu, berarti dari usia 14 hingga sekitar 18 atau 19 tahun.
Kekurangannya adalah ketika kita melakukan penelitian cross-seksional sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor kohort atau faktor generasi. Contoh yang sangat mungkin teman-teman temukan adalah misal kita mau meneliti terkait dengan melek digital atau melek teknologi. Kita melakukan penelitian cross-seksional. Nah, teman-teman perlu perhatikan kalau digital atau teknologi itu sangat dipengaruhi oleh generasi. Tentu saja ada perbedaan antara kita yang lahir, bangun, tidur, sudah langsung buka handphone dengan orang tua kita yang dulu belum pernah sama sekali terpapar oleh teknologi. Jadi di sini memang ada faktor-faktor generasi yang mungkin mempengaruhi hasil dari penelitian cross-seksional. Kemudian, sulit juga untuk menggambarkan hubungan sebab akibat dalam penelitian cross-seksional. Penelitian yang kedua berkaitan dengan perkembangan masa hidup, yaitu penelitian longitudinal, di mana sekelompok orang yang sama diambil datanya pada beberapa waktu yang berbeda seiring bertambahnya usia. Jadi kalau tadi cross-seksional itu kelompoknya beda-beda, diambilnya satu kali saja. Kalau longitudinal, kelompoknya hanya satu. Orangnya sama, tapi diambil di beberapa waktu yang berbeda. Contohnya, the role of positive psychology construct in predicting mental health and academic achievement in children and adolescents. A 2-year longitudinal study. Jadi di sini datanya diambil beberapa kali, misalnya di awal sekolah, kemudian 1 tahun setelahnya, kemudian 2 tahun setelahnya. Tapi orang-orang yang kita ambil datanya ini adalah orang-orang yang sama. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia dapat mengobservasi perubahan aktual yang terjadi pada partisipan. Karena kita mengikuti orang yang sama, kita ikuti dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa yakin, wah memang ada perubahan pada orang ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengetahui stabilitas dan perubahan dengan mengukur perkembangan secara bertahap. Nah, ini kaitannya masih dengan perubahan aktual ya. Jadi kita bisa yakin, oh ternyata memang ada beberapa hal yang dia relatif menetap, atau memang ada beberapa hal yang seiring dengan bertambahnya usia dia akan berubah. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama, pasti membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Karena kita melakukan penelitian itu 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, kekurangannya adalah sangat besar kemungkinan untuk kehilangan partisipan. Jadi, bisa saja nanti partisipan kita tiba-tiba ada yang pindah rumah atau kontaknya berubah, tidak dapat dihubungi lagi. Terutama nanti kalau kita penelitian longitudinal di orang-orang yang sudah lansia, bisa jadi ketika penelitian berlangsung, orangnya sudah meninggal. Jadi memang kemungkinan untuk kehilangan partisipannya cukup besar di penelitian longitudinal. Yang terakhir adalah cohort sequential. Jadi, cohort sequential ini adalah gabungan dari metode cross-seksional dan longitudinal. Kelompok individu dengan usia yang berbeda diambil datanya beberapa kali. Jadi ini teman-teman lihat gitu ya, kalau di sequential design, dia ada grup 1, ada grup 2. Dia diambil datanya sebanyak 4 kali untuk masing-masing kelompok. Jadi memang dia ada beberapa kelompok, kemudian datanya diambil beberapa kali seiring dengan pertambahan usianya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini dapat menjadi alternatif ketika pertanyaan penelitian kita tidak dapat dijawab hanya dengan metode cross-seksional atau longitudinal saja. Kekurangannya mirip dengan penelitian longitudinal, dia membutuhkan banyak dana, waktu, dan juga biaya. Penelitian, karena kita berkaitan dengan manusia, dengan individu, tidak akan terlepas dari isu-isu etis yang perlu kita jaga. Di mana kita bisa mendapatkan referensi berkaitan dengan isu etis, salah satunya yang perlu kita download, kita baca baik-baik adalah kode etik HIMSI. Jadi nanti teman-teman silahkan download kode etik HIMSI-nya, dibaca, ada beberapa isu etis dalam penelitian.
Yang pertama berkaitan dengan privasi atau kerahasiaan peserta penelitian itu harus dijaga. Ini teman-teman bisa temukan di Kode Etik HIMSI pasal 49 dan 54. Kita tidak diperbolehkan untuk membahas hasil penelitian dengan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Bahkan kita harus mengupayakan supaya data ini tidak bisa diakses oleh orang-orang selain kita sebagai peneliti ataupun kepentingan-kepentingan berkaitan dengan akademik. Kemudian peneliti juga harus melindungi partisipan dari bahaya, baik bahaya fisik maupun psikologis yang mungkin terjadi. Jadi kita harus pastikan bahwa penelitian kita tuh aman, tidak memberikan dampak-dampak negatif yang mungkin dialami oleh partisipan selama penelitian berlangsung. Kemudian peneliti juga harus mendapatkan lembar kesediaan atau bahasa Inggrisnya yang nanti teman-teman sering dengar adalah informed consent dari partisipan sebelum memulai penelitian. Informed consent ini biasanya akan berisikan tujuan penelitiannya, siapa yang sedang meneliti, apa saja yang akan dilakukan selama penelitian, benefit apa yang akan didapatkan oleh partisipan, kemudian resiko-resiko apa saja yang mungkin dialami oleh partisipan selama penelitian berlangsung. Dan di akhir kita akan cantumkan apakah partisipan bersedia atau tidak untuk mengikuti penelitian kita. Kemudian yang keempat adalah pengelabuan selama penelitian harus memiliki dasar yang kuat dan tidak membahayakan. Jadi ada beberapa bentuk penelitian di mana kita mau tidak mau harus melakukan sebuah pengelabuan kepada partisipan kita. Contohnya adalah berkaitan dengan placebo effect dari sebuah obat. Jadi kita mau tahu sebenarnya ketika seseorang diberikan obat, itu apakah memang benar obatnya atau ada placebo effect yang bermain. Biasanya seorang partisipan yang mengikuti penelitian placebo effect ini akan diberikan vitamin. Tapi dokter bilang, oh iya ini obat untuk sakit kepala. Padahal sebenarnya dia isinya vitamin. Tapi karena dokter ini menyampaikan bahwa ini adalah sebuah obat, kita mau tahu apakah keluhan sakit kepalanya berkurang atau tidak. Jadi dalam kondisi seperti ini memang mau tidak mau kita harus melakukan pengelabuan. Tapi pengelabuan ini kembali lagi kepada Kode Etik HIMSI harus memiliki dasar yang kuat dan tidak membahayakan. Nah, ini ada standar etis penelitian terhadap anak, ada cukup banyak, ada 16 poin, kita akan bahas singkat-singkat saja ya. Jadi yang pertama tentu prosedurnya tidak membahayakan, seperti dalam Kode Etik HIMSI, tidak boleh menyakiti atau mengancam kesejahteraan, baik itu kesejahteraan fisik ataupun psikologis. Kemudian kita harus memberikan lembar kesediaan. Apakah anak ini bersedia atau tidak untuk mengikuti penelitian? Kita juga harus sampaikan kepada dia bahwa dia bisa sewaktu-waktu ketika dia merasa tidak nyaman mengundurkan diri dari penelitian kita. Yang ketiga, kesediaan orang tua. Jadi ada beberapa anak-anak di bawah umur yang dia belum mampu memutuskan apakah dia akan mengikuti atau tidak mengikuti penelitian kita. Dalam hal ini kita harus meminta kesediaan orang tuanya. Kita harus jelaskan serinci mungkin apa saja yang akan dialami oleh anaknya, resiko-resiko apa yang mungkin terjadi, dan kita harus sampaikan pada orang tua bahwa bahkan ketika orang tua menolak untuk mengikuti penelitian kita, tidak akan ada denda atau tidak akan ada hukuman apapun. Yang keempat adalah kesediaan tambahan. Jadi misalnya kita melakukan penelitian di sekolah atau mungkin kita melakukan penelitian di tempat penitipan anak, berarti kita perlu untuk meminta kesediaan dari guru atau dari pendamping di tempat penitipan anak. Yang kelima adalah insentif, yaitu ketika kita memberikan insentif, kita harus bersikap adil, tidak terlalu kecil, tapi juga tidak melebihi kisaran yang biasanya diberikan. Yang nomor 6, pengelabuan, mirip ya dengan yang sebelumnya. Jadi memang ada momen di mana sebuah penelitian itu membutuhkan partisipan untuk tidak mengetahui beberapa informasi. Tapi kita harus pastikan bahwa ketika kita menahan informasi dari partisipan ini, tidak ada dampak buruk yang akan dialami. Jika memang ternyata ada dampak buruk, maka kita perlu memberikan bantuan atau kita perlu memberikan perlakuan khusus di akhir penelitian untuk mengembalikan kondisi partisipan ke dalam kondisi normal atau kondisi semula. Yang ketujuh adalah anonimitas. Jadi anonimitas atau kita tidak
menyatakan nama asli itu harus dijaga dan tidak dibahas dengan orang-orang yang tidak berkepentingan dalam penelitian. Biasanya bentuk anonimitas itu adalah dengan menggunakan inisial nama untuk partisipan penelitian, atau juga bisa ketika kita mengolah data penelitian secara berkelompok. Yang kedelapan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, nanti ketika kita melakukan penelitian, ada kita sebagai peneliti, ada orang tua, ada anak sebagai subjek penelitian. Nah, kita harus tahu tanggung jawab masing-masing ini apa. Dan kita sebagai peneliti juga harus menghargai komitmen dan kesepakatan yang kita buat di awal dengan subjek penelitian kita. Selanjutnya adalah antisipasi terhadap bahaya. Ketika penelitian berlangsung, kemudian kita sebagai peneliti mendapatkan informasi bahwa kesejahteraan anak mungkin terancam, peneliti perlu memberitahukan kepada orang tua, dan kita perlu membuat suatu prosedur yang itu akan membantu anaknya atau akan membantu subjek penelitian kita terlepas dari ancaman tersebut. Jadi, kita harus menyampaikan kepada orang tua dan kita mengatur bantuan yang mungkin akan dibutuhkan oleh anak. Kemudian ada juga konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga. Jika nanti di tengah-tengah penelitian ternyata ada hal-hal di luar dugaan yang tidak kita inginkan, maka kita harus mengupayakan berbagai macam cara untuk membenahi situasi ini. Dan kita perlu untuk merancang ulang prosedur penelitian jika penelitian ini akan dilakukan oleh orang lain untuk mengantisipasi supaya konsekuensi ini tidak terulang lagi. Kemudian ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini yaitu peneliti harus menjaga kerahasiaan data semua partisipan tanpa terkecuali. Jadi identitas itu harus disembunyikan baik dalam laporan tertulis maupun ketika disampaikan secara lisan. Yang ke-12 adalah menginformasikan pada partisipan. Jadi, partisipan itu harus memiliki kontak kita sebagai peneliti. Nanti sewaktu-waktu partisipan ingin bertanya mengenai penelitian atau partisipan ingin mengetahui hasil dari penelitian itu seperti apa, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil umum yang didapatkan dari penelitian. Yang ke-13, yaitu melaporkan hasil atau reporting. Kita sebagai peneliti perlu berhati-hati ketika menyampaikan hasil penelitian kita, karena apa yang kita sampaikan itu berpeluang untuk memberikan dampak bagi anak ataupun orang tua. Jadi ketika kita memberikan laporan atau mengeluarkan pernyataan atau bahkan memberikan saran, itu kita perlu berhati-hati, karena misalnya kita memberikan saran kepada orang tua yang mengikuti penelitian kita. Misalnya kita bilang, oh ibu ternyata anak ibu ini gaya belajarnya adalah kinestetik gitu. Jadi kalau bisa ketika belajar anak juga aktif bergerak. Apa yang kita sampaikan ini akan berdampak pada orang tua maupun anak tersebut. Kemudian ada juga implikasi dari temuan. Nah, implikasi ini peneliti perlu memperhatikan dampak sosial, politik, dan juga kemanusiaan dari penelitian yang dilakukan. Contohnya misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui efektivitas dari pembelajaran online. Ternyata pembelajaran online ditemukan kurang efektif untuk menyampaikan materi. Nah, dia perlu menyadari bahwa hasil penelitian ini akan berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan pembelajaran online. Kemudian ada juga pelanggaran ilmiah atau kesalahan ilmiah, yaitu mencakup fabrikasi atau penyalahan data, plagiarisme, atau penyimpangan-penyimpangan serius lainnya yang tidak sesuai dengan standar penelitian. Jadi, ketika kita sebagai peneliti secara tidak sengaja atau secara sengaja melakukan hal-hal ini, maka kita perlu untuk mendapatkan keputusan terkait dengan apa yang akan menjadi ganjaran sesuai dengan kesalahan yang telah kita lakukan. Begitu juga untuk pelanggaran personal. Nah, dalam penelitian juga tidak akan terlepas dari bias. Apa bias itu? Adalah penyimpangan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, ataupun publikasi data yang dapat menyebabkan kesalahan kesimpulan. Seperti manusia, tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan penelitian. Tidak ada penelitian yang dia 100% sempurna. Semua penelitian berpeluang untuk memiliki bias masing-masing. Tapi bias ini bisa kita minimalisasi dengan beberapa cara.
Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah bias dalam rancangan penelitian. Jadi, ketika kita membicarakan bias dalam rancangan penelitian, maka kita akan membicarakan tentang rancangan penelitian yang buruk, ketidaksesuaian antara tujuan penelitian dan metode penelitian. Misalnya, kita mau meneliti tentang dinamika individu yang mengalami HIV/AIDS, tapi kita metode pengambilan datanya dengan kuesioner. Akibatnya apa? Data yang kita dapatkan tidak akan mendalam, tidak akan kaya, dan kita tidak akan bisa menangkap keunikan dari pengalaman individu. Nah, untuk menghindari bias dalam rancangan penelitian, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memahami dengan baik tujuan penelitian dan metode yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Jadi kita sebagai peneliti, yang pertama kita harus tahu dulu, oh tujuan penelitian saya ini untuk mendeskripsikan misalnya pola asuh orang tua, atau oh tujuan saya ini untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari bagaimana pola asuh orang tua berdampak pada perkembangan sosioemosional anak misalnya. Barulah kita harus memilih metode apa yang paling sesuai untuk masing-masing tujuan penelitian kita. Yang kedua, yaitu dengan mendapatkan feedback atau umpan balik dari kolega, komite etik, atau expert di bidangnya. Jadi ketika kita merasa bingung, saya udah punya tujuan penelitian, tapi saya bingung metode apa yang harus saya gunakan. Kita bisa berdiskusi dengan kolega atau expert di bidangnya yang lebih ahli yang akan bisa membantu kita menemukan jawaban tentang metode apa yang paling sesuai. Yang kedua, ada bias dalam pengumpulan data. Ini terjadi ketika faktor individual peneliti mempengaruhi informasi data yang diambil. Contohnya adalah ketika saya sebagai peneliti salah memilih sampel atau ternyata sampel saya ini tidak mewakili populasi. Contoh yang lain, misalnya untuk penelitian kuantitatif, bisa saja terjadi bias ketika alat yang digunakan itu tidak valid atau tidak reliable. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang intelijensi, tapi ternyata kita mengukurnya hanya dengan kuesioner, berarti kan itu tidak valid dan tidak reliable ya. Ada juga yang tidak sesuai dengan setting atau karakteristik partisipan. Contohnya, kita mau meneliti kemampuan pengambilan keputusan pada remaja, tapi yang kita gunakan ternyata kemampuan pengambilan keputusan di orang dewasa. Nah, ini kan ada ketidaksesuaian antara alat yang kita gunakan dengan karakteristik. Kemudian kalau untuk penelitian-penelitian berkaitan dengan pengukuran langsung, bisa jadi instrumennya tidak dikalibrasi, sehingga cenderung pengukurannya tidak akurat. Jadi kalau kita bicara tentang berat badan misalnya ya, ternyata timbangannya itu tidak di 0 jarumnya, sehingga itu tidak dikalibrasi. Akhirnya apa yang kita dapatkan juga tidak akurat. Kalau untuk penelitian kualitatif, itu adalah ketika bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan cenderung mengarahkan pada satu jawaban tertentu, sehingga kita sudah seolah-olah membimbing partisipan penelitian kita untuk menjawab sesuai dengan yang kita inginkan. Cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindarinya adalah kita memiliki kriteria partisipan yang jelas. Jadi semakin jelas kriteria partisipannya, akan semakin mengurangi kemungkinan kita bias dalam mengumpulkan data. Kemudian juga kita perlu memberlakukan pemilihan acak, di mana seluruh populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel kita. Jadi kita nggak pilih-pilih, misalnya, oh aku cuma mau yang kira-kira itu akan sesuai dengan hasil penelitianku. Nah, itu adalah salah satu bias dalam pengumpulan data. Yang ketiga, ada bias dalam respon atau response bias, yaitu kecenderungan menjawab rangkaian item kuesioner berdasarkan hal lain di luar tujuan item. Contohnya, mungkin ada partisipan yang itu cenderung memilihnya jawabannya itu ekstrim. Jadi kalau sangat tidak setuju, sangat setuju semua jawabannya. Atau ada juga yang sering kita temui di Indonesia, ketika kita jawabannya itu cenderung netral semua. Nah, ini juga salah satu bentuk bias dalam respon. Atau yang lainnya yang mungkin terjadi adalah ketika kita menjawab sesuai dengan ekspektasi atau ketika kita menjawab karena ingin dinilai baik oleh lingkungannya. Ini juga merupakan contoh dalam bias dalam respon.
Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama yaitu menggunakan item pernyataan yang bersifat netral, sehingga sulit bagi partisipan untuk mengetahui, oh ini tuh baiknya seperti apa ya jawabannya. Nah, ketika item-item kita netral, kita akan cenderung mendorong partisipan untuk menjawab apa adanya. Yang kedua, menekankan pada anonimitas. Jadi kita sampaikan kepada partisipan bahwa ini semua akan jaga kerahasiaannya, tidak akan disebutkan namanya, semua datanya akan diolah dalam bentuk kelompok, sehingga partisipan tidak memiliki keinginan untuk menampilkan yang terbaik. Toh orang-orang tidak tahu siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan item untuk melihat konsistensi. Nanti teman-teman akan belajar kalau ada beberapa alat ukur dalam psikologi yang dia ada item tambahannya untuk mengukur sebenarnya jawaban dari partisipan ini sudah konsisten belum ya? Itu bisa kita lihat. Selanjutnya adalah bias dalam analisis data. Jadi, bias dalam analisis data ini terjadi ketika peneliti cenderung mencari data yang sesuai dengan hipotesisnya. Misalnya di awal saya itu punya hipotesis, oh ternyata memang kalau membacakan buku dengan cara dialogik itu bisa meningkatkan perkembangan berbahasa. Nah, ketika saya mengalami bias dalam analisis data, saya cenderung mencari data-data yang itu sesuai dengan hipotesis ini. Data-data yang rasa-rasanya kurang cocok itu saya buang-buang aja lah gitu. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk bias dalam analisis data. Bisa juga saya menambah-nambahkan data yang itu bisa mendukung hipotesis saya, atau saya menggunakan pengetesan statistik yang tidak sesuai dengan data saya. Itu adalah contoh dalam bias analisis data. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama adalah kita bisa gunakan lebih dari satu orang untuk mengkode data. Jadi kita bisa gunakan 2 atau 3 lebih orang yang tidak saling mengenal, tidak saling tahu data apa yang mereka miliki untuk mengkode data. Sehingga dia juga tidak tahu hipotesis penelitiannya apa, cenderung untuk mengurangi bias dalam analisis data. Kemudian yang kedua adalah mencocokkan data dengan sumber data yang lain. Jadi misalnya kita menggunakan 2 metode pengambilan data atau lebih, kita menggunakan contohlah survei dan wawancara. Nah, kita perlu lakukan cross-check antara hasil survei dan hasil wawancaranya. Yang terakhir adalah bias dalam interpretasi data. Jadi, kebanyakan peneliti ini cenderung terlalu menekankan pada hipotesis awal dan mengabaikan temuan atau menginterpretasikan temuan sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya, bias data ini adalah dia menarik kesimpulan sebab akibat, padahal bentuk penelitiannya bukan penelitian eksperimen. Kemudian menyatakan ada perbedaan. Misalnya saya mau meneliti tentang ada tidak ya perbedaan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata secara statistiknya tidak signifikan, walaupun mungkin ada perbedaan di angka rata-rata kebahagiaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga salah satu bentuk bias dalam interpretasi data. Seringkali kita itu seolah-olah menyatakan bahwa oh ini tuh memang kalau di statistik tidak signifikan, tapi sebenarnya ada perbedaan gitu. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita hindari. Cara menghindarinya yaitu dengan melakukan analisis buta atau blind analysis, di mana peneliti tidak mengetahui data mana yang merupakan data kelompok kontrol dan data mana yang merupakan data kelompok eksperimen. Sehingga hal ini juga bisa mengurangi kecenderungan peneliti untuk menekankan pada hipotesis awal. Ini adalah referensi yang teman-teman bisa baca lebih lanjut kalau tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan penelitian dalam perkembangan masa hidup. Cukup banyak yang kita pelajari hari ini, semoga bisa diterima oleh teman-teman dengan baik. Kalau nanti misalnya di tengah-tengah, aduh merasa capek gitu ya, silakan di-pause, istirahat dulu, coba diendapkan dulu apa yang sudah teman-teman pelajari, baru dilanjutkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti silahkan ditanyakan di pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.